Kalian buka ini ya soal-soal kita, soal-soal yang penalaran yang panjang-panjang teman-teman, ini tentang integritas. Lumayan banyak ini, integritas, nasionalisme, dan lain-lain. Oke, silahkan bisa dibuka dulu soalnya sambil saya nyalakan kipas angin dulu. Silakan buka dulu teman-teman soalnya di grup ya. Oke teman-teman, kita bahas ya. Apakah sudah kelihatan atau belum ya di sini teman-teman? Silakan bisa memberikan respon. Kalau sudah segera kita bahas. Kalau belum mungkin bisa saya perbesar lagi teman-teman. Bagaimana? Halo?
Silahkan bisa kasih respon teman-teman ya. Sudah atau belum ini? Halo, yang lain, silakan bisa kasih respon di room chat. Sudah, sehat Kak? Belum? Ayo, bagaimana teman-teman? Ini gambar soalnya, apakah sudah jelas? Besarnya apakah sudah sesuai? Atau belum teman-teman? Silakan, minta responnya teman-teman ya. Apa suara saya nggak kedengeran ya? Halo. Jelas Kak? Oke, jelas. Oke, kita langsung ke nomor 1 teman-teman. Jadi kalau soal panjang seperti ini teman-teman, saya beri saran kepada kalian langsung dibaca ke soalnya dulu teman-teman. Jadi langsung kalian cari yang paling bawah. Ini misalnya salah satu indikator wujud komitmen sebagai warga dunia dalam memegang prinsip-prinsip moral sebagai warga dunia yang tepat adalah prinsip-prinsip moral di sini berarti kaitannya yaitu dengan nilai integritas ya teman-teman ya. Nilai integritas teman-teman. Nah, dipahami konteksnya teman-teman. Konteks soal di sini mintanya apa teman-teman? Warga dunia. Berarti nilai integritas yang mana di sini teman-teman yang berkaitan dengan warga dunia atau internasional, bukan hanya nasional maupun bukan hanya kedaerahan teman-teman, kedaerahan atau bahkan lingkup masyarakat sekitar kita. Oke, begitu ya. Ini kita pahami konteksnya yaitu tahun depan Indonesia bakal memimpin pertemuan G20 alias menjadi presidensi dari kelompok negara dengan perekonomian besar tersebut. Indonesia menggantikan Italia menjadi presidensi G20 pada 2021. Nah, seterusnya. Jadi bacaan ini itu hanya sebagai bumbu pembuka teman-teman. Nah, bentuk soal TKP ya seperti itu, panjang-panjang gini ya teman-teman ya. Berarti ini konteksnya intinya keterlibatan Indonesia dalam mewujudkan atau dalam komitmen untuk mewujudkan terselenggaranya G20 teman-teman ya. Ini di sini konteksnya yaitu penunjukan sebagai presidensi G20 membuktikan persepsi yang baik atas resiliensi ekonomi Indonesia terhadap krisis. Ekonomi Indonesia terhadap krisis. Presidensi G20 merupakan momentum bagi Indonesia untuk unjuk gigi memimpin pemulihan ekonomi dunia. Oke, kita langsung saja. Berarti yang mana teman-teman? Yang konteksnya yaitu integritas global berarti ya teman-teman ya. Betul, yang A teman-teman. Mengembangkan kerjasama antar bangsa untuk menciptakan kemakmuran bersama. Itu masuk ke integritas global teman-teman. Kalau yang B, menyadari realitas bangsa yang multikultural dan multi agama, itu masuk ke cakupan integritas kebangsaan teman-teman, karena masih realitas bangsa ya, kita mencakup realitas bangsa. Kalau C, rela berkorban untuk kepentingan bangsa, itu juga termasuk integritas kebangsaan teman-teman. Nah, kalau seperti ini kalian hanya butuh perbanyak latihan soal teman-teman untuk soal-soal yang panjang ya. Ini yang diutamakan yaitu analisis kalian, bukan hafalan teman-teman. Oke. Kemudian menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran, kebaikan, keindahan, dan keimanan. Kan keimanan itu termasuk integritas individu, teman-teman. Oke? Integritas individu. Kemudian yang E, mengutamakan kepentingan masyarakat daripada individu, itu masuk integritas sosial, teman-teman. Berarti yang mana? Yang A, teman-teman ya. Oke, yang A. Apa saja contohnya Mas integritas yang mencakup global? Yaitu mungkin yang pertama, memahami bumi itu sebagai salah satunya tempat hidup bersama sehingga menjaga kelestariannya. Itu termasuk integritas global teman-teman. Oke, menjaga kelestarian bumi seutuhnya karena kita memiliki rasa bahwasanya bumi itu tempat tinggal seluruh manusia. Ini dalam cakupannya manusia. Kalau sudah manusia berarti ya keseluruhan atau internasionalisme. Oke ya. Kemudian yang kedua mungkin ada contoh mengembangkan kerjasama antar bangsa untuk menciptakan kemakmuran bersama teman-teman. Kemudian
contoh yang ketiga bisa juga menjaga perdamaian dunia. Nanti mungkin ada contoh lain yang kalian masih simpan, nggak apa-apa teman-teman. Itu yang penting saya kasih contohnya. Kemudian nomor 2 yuk teman-teman ya. Nomor 2 ini bacaannya lebih panjang teman-teman. Oke, ternyata 2 itu lebih panjang. Nomor 2. Kalian baca dulu teman-teman. Silahkan konteksnya dibaca dulu ya teman-teman ya. Oke. Di sini kita baca bersama-sama, nggak apa-apa, biar tidak ada, kita baca soalnya dulu saja teman-teman, tapi sebelumnya. Soalnya yaitu tindakan yang tepat, yang sesuai dengan nilai integritas adalah, nah nilai integritas di sini berarti kita perlu sedikit ya membaca yang atas teman-teman, sedikit saja. Tapi sebenarnya kita cari antara A dan E, ini kalau kita pertimbangkan nilai integritasnya ini sudah ketemu kok teman-teman ya. Tapi kita baca nggak apa-apa sedikit. Sebagaimana kita tahu pandemi COVID-19, bentar teman-teman, ini cashnya mau habis ya. Sebentar. Bentar, ini tinggal berapa ini? Tinggal berapa persen di sini? Oke, aman. Bentar lagi nanti saya tes. Ini masih aman teman-teman. Oke ya. Telah berlangsung sejak awal 2020 membenamkan perekonomian dunia. Nah, kemudian negara berjibaku memulihkan ekonominya, tidak terhitung kucuran stimulus yang dikeluarkan pemerintah dan Bank Sentral Dunia. Kunci untuk mengalahkan pandemi ini berarti kasusnya yaitu pandemi teman-teman. Nah, di sini coba kalian baca, kalau kalian baca keseluruhan dari sini ya. Dan untuk menumbuhkan kekebalan komunal tidak lain caranya yaitu percepatan vaksinasi. Tapi teman-teman di sini ada kendala yaitu negara yang miskin itu percepatan vaksinasinya belum bisa teman-teman atau belum mampu teman-teman. Maksudnya belum merata kalau dibandingkan dengan negara maju. Kenapa? Tentu saja karena kekurangannya dana ya teman-teman ya. Di sini persentase penduduk mereka yang divaksin cukup tinggi. Kemudian adapun Cina ini sudah 53, Singapura. Kemudian kondisi ini menyebabkan kekebalan komunal terbentuk. Nah, ini persoalannya teman-teman. Ini mulai ada masalah di sini sebenarnya. Persoalannya persediaan dan distribusi vaksin tidak merata secara global, terlebih akses kepada vaksin terhadap vaksin. Laman Your World in Data Agustus ini secara gamblang menunjukkan vaksinasi berjalan timpang. Nah, berarti tidak adil ya, negara maju telah memvaksinasi lebih dari 50%. Kemudian negara miskin itu masih 5%. Jika kesenjangan ini terjadi, dikhawatirkan akan muncul mutase galur-galur baru yang tidak bisa diatasi oleh vaksin yang ada saat ini. Untuk itu, sebagai presidensi G20 perlu kembali membawa kepentingan dan masalah yang dihadapi negara-negara berkembang dan miskin, serta mengajak apa ini teman-teman ya, mengajak kemitraan global mengatasi dampak pandemik. Tindakan yang tepat yaitu apa? Saya minta jawabannya, yuk. Sudah ada yang menjawab. Kita lihat, meminta anggota G20 melihat dan menunggu perkembangan pandemik COVID sebelum membahas tindakan G20 untuk kepentingan bersama. Nah, di sini sudah jelas teman-teman, permasalahannya apa? Distribusi vaksin tidak merata sehingga ada ketimpangan, yaitu negara maju sudah hampir 50%, tapi negara yang miskin 5%. Kira-kira kalau kita, ini berarti berkaitan dengan negara kita sebagai presidensi ya teman-teman ya, berarti penyelesaiannya yang mengarah ke aksi yang mana teman-teman, dan dikaitkan dengan nilai integritas. Kalau di sini saya kira nilai integritas yang masuk yaitu kepedulian teman-teman, berarti kepedulian kita. Nah, ini bukan hanya Indonesia, tapi Indonesia harus bermitra dengan negara-negara lain. Berarti yang mana teman-teman? Yuk, kalau meminta anggota G20 melihat dan menunggu perkembangan pandemi COVID. Nah, ini sudah jelas teman-teman, perkembangannya cepat ya. Perkembangannya COVID itu cepat. Nah, ini sampai
ada tindakan vaksinasi itu kan karena sudah terlalu parah teman-teman ya, terlalu cepat ya. Bukan teman-teman, ayo yang lain saya minta teman-teman jawab yuk, yang lainnya. Saya sudah bahas secara gamblang ya di sini ya. Kalau A, kalau B Mas, meminta agar hak atas kekayaan intelektual vaksin COVID-19 untuk tetap dilanjutkan. Nah, gini teman-teman, di sini kondisi terdesak teman-teman. Kalau kita masih mementingkan kekayaan intelektual, ini maksudnya apa? Berarti maksudnya kita sebagai negara misalnya yang bisa menghasilkan vaksin, kita tidak mau bersedekah kepada negara yang benar-benar membutuhkan dan miskin, teman-teman. Berarti nilai kepeduliannya di sini tidak ada, teman-teman. Ini konteks integritas, teman-teman. Oke ya. Kalau C, meminta anggota G20 memberikan pembiayaan atau hibah kepada negara-negara berpenghasilan rendah. Ya, mungkin kalau C, karena kan juga beli teman-teman ya vaksin. Kalau A, meminta anggota G20 yang menghasilkan vaksin untuk tetap mengkalkulasi biaya teman-teman ya. Artinya kalau kita mengkalkulasi biaya, berarti kita tidak ada nilai kepedulian teman-teman. Lihat saja, pada saat kondisi COVID, tidak usah kita bicara tentang negara, kita bicara tentang kemanusiaan orang per orang. Itu kalau mereka memiliki kepedulian teman-teman, mereka berbagi nasi itu loh teman-teman. Karena pada saat COVID itu awal-awalnya pas COVID tinggi ya, tingkat yang terkena COVID itu tinggi, kita berbagi makanan aja gratis karena apa? Tingkat kepedulian. Yang merasa punya uang lebih berbagi dengan yang kurang teman-teman. Berarti yang mana? Ayo, yang mana? Masa yang A mengkalkulasi biaya berarti tidak ada nilai di sini, tidak ada nilai integritasnya teman-teman. Yuk, silakan. Nah, ini juga sulit ya. Soal-soal seperti ini juga sulit. Tadi kan sudah saya bahas teman-teman. Melihat dan menunggu itu kurang tepat teman-teman ya. Melihat dan menunggu berarti tidak ada tindakan padahal sudah parah kondisinya COVID itu ya. Yang mana? D, meminta anggota G20 memperlakukan utang dengan bunga. Nah, ayo lebih berpikirnya lebih tinggi lagi teman-teman. Yuk berpikir holistik ya. Ayo lebih tinggi lagi. Yang C ya, meminta anggota G20 memberikan pembiayaan atau hibah kepada negara-negara berpenghasilan rendah. Karena tadi kan di awal nomor 1 sudah dibahas, negara G20 itu negara yang dirasa tingkat ekonominya itu lumayan bagus teman-teman. Oke ya. Nah ini mungkin negara-negara yang berpenghasilan rendah itu yang dimaksudkan mungkin negara daerah Afrika teman-teman ya, yang C. Oke. C. Sekarang nomor 3 yuk. Nomor 3 teman-teman, silakan. Nomor 3, 3C Mas. Aska melewatkan deadline untuk proyek penting karena 2 anggota timnya tidak memberikan pekerjaan yang diharapkan. Alih-alihnya menyalahkan anggota tim terhadap keterlambatan tersebut, Aska memastikan untuk melakukan perbaikan terhadap proses kerja dan pelatihan anggota timnya agar mencegah peristiwa yang sama terulang kembali. Tindakan Aska adalah Aska melewatkan deadline untuk proyek penting karena 2 anggota timnya. Berarti di sini Aska itu diperkirakan sebagai ketua ya teman-teman ya, ketua tim. Nah untuk teman-teman, untuk nilai integritas itu ada berapa? Teman-teman saya minta untuk mencatat ya, tolong dicatat. Ini saya nilai integritas itu ada berapa teman-teman? Ada 9 ya, tapi secara dimensi dibagi menjadi 3, yaitu aspeknya apa saja. Ditulis teman-teman, aspeknya ada apa saja di sini. Ada yang pertama itu apa? Aspek inti teman-teman ya. Aspek inti. Aspek inti itu singkatannya yaitu julid. Kemudian ada aspek sikap teman-teman. Aspek sikap singkatannya apa teman-teman? ABP ya teman-teman ya, saya singkat ABP. Oke ya. Kemudian yang terakhir ada aspek etos kerja teman-teman, saya tulis etos kerja. Etos kerja itu apa saja teman-teman di sini? Kerja keras, saya tulis kerja keras, kemudian sederhana,
sederhana. Kemudian apalagi teman-teman? Mandiri. Oke ya. Oke, kalau aspek sikap ABP itu apa teman-teman? Ditulis nggak apa-apa. ABP itu apa? ABP itu meliputi adil, berani, atau keberanian, dan peduli teman-teman ya. Ini menurut aspek dari KPK, 9 nilai integritas ya. Kemudian inti teman-teman, julid. Julid itu apa saja? Jujur, disiplin, dan tanggung jawab teman-teman. Oke ya. Oke. Jadi kalian 9 aspek ini kalian pegang teman-teman beserta apa namanya nilainya. Jadi kan ada nilai inti, ada nilai sikap, ada nilai etos kerja. Itu kalian pegang. Nanti soal-soalnya itu penalarannya itu tidak jauh dari ini teman-teman. Ini kalau kalian nggak paham, nanti kan berarti sulit ya. Lumayan lah kalau gini kan membantu teman-teman. Siap ya? Sekarang nomor 3. Berarti 3 ini masuk ke nilai integritas yang mana? Apakah peduli? Tidak. Dia ketua. Ada anggota timnya yang telat telat atau mungkin tidak sesuai dengan yang dia harapkan. Tapi dia nggak marah dan lain-lain. Tapi dia ikut tanggung jawab. Di sini berarti masuk nilai tanggung jawab. Nilai integritas tanggung jawab tadi masuk ke dalam dimensi yang mana? Yuk, tanggung jawab itu masuk dimensi yang mana? Nilai inti, apa nilai sikap, atau apa? Nilai inti ya teman-teman ya. Inti. Oke, betul. Yang C teman-teman. Sekarang lanjutnya nomor 4 yuk. Nomor 4. Nomor 4, Briliani coba nomor 4 dikerjakan. Briliani yo. Coba. Nama Bang Jack terdengar familiar bagi mahasiswa Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Pajajaran. Unpad Bang Jack sendiri dikenal sebagai seorang juru parkir. Dia sebagai juru parkir sudah lama, 92 ya. Tak ada yang menyangka pria bernama asli Suryaman ini mampu mendirikan sekolah yang diberi nama TK Nafiatul Husna Ataullah dan TPA Rodatul Janah di Kampung Babakan Loa, Desa Rancaikek, Kulon, Kabupaten Bandung. Bermodal uang 300.000 ia mampu mendirikan sekolah. Usai mengumpulkan uang selama belasan tahun dari kerja keras sebagai tukang parkir, Bang Jack pun berhasil. Di sini kalian harus memahami konteks soalnya teman-teman. Di sini apakah yang disoroti itu kerja kerasnya atau dia membangun TK-nya? Di sini kalau usai mengumpulkan uang selama belasan tahun dari kerja keras. Di sini kerja keras itu tidak merepresentasikan secara keseluruhan ya teman-teman ya. Kerja keras ini hanya untuk memperlengkap kalimat atau memperlengkap teks biar lebih bagus. Tapi di sini yang paling disoroti yaitu seorang juru parkir tapi bisa mendirikan TK. Alasan dia mendirikan TK itu nilai apa teman-teman? Seperti itu. Yuk kalian harus paham teman-teman. Yang mana? Apakah sederhana? Apakah yang disoroti itu dia bisa mengumpulkan uang karena sederhananya? Bukan ya teman-teman. Kita harus berpikir menyeluruh ya. Di sini kan membangun TK. Kalau dia membangun TK padahal dia juru parkir, otomatis kan panggilan jiwa. Panggilan jiwa itu karena apa? Kepedulian teman-teman. Oke ya. Kalau tanggung jawab bukan teman-teman. Tidak tanggung jawab mendirikan ini kok. Dia nggak ada tugas apa-apa kok. Kalau tanggung jawab kan ada tugas, kita komitmen untuk melaksanakannya dengan baik hingga selesai itu ya. Oke, peduli teman-teman. Aspek apa peduli itu? Harus ingat, peduli aspek apa? Aspek sikap. Ada berapa tadi aspeknya? Ada inti, ada aspek sikap, ada aspek etos kerja. Ingat-ingat. Aspek inti tadi ada apa saja? Yaitu kalau disingkat julid, jujur, disiplin, tanggung jawab. Kemudian yang kedua ada aspek sikap. Apa saja aspek sikap Mas? Kalau disingkat jadi ABP. Adil, berani, peduli. Kemudian yang ketiga ada aspek etos kerja, yaitu kerja keras, sederhana, dan mandiri. Oke ya, nomor 5 yuk teman-teman yuk. Nah nomor 5 ini tentu saja harusnya bisa ini teman-teman. Ini sangat kelihatan. Coba Al yuk, coba Al.
Al yo, al jawab. Atau Anggi, ayo dipahami ya. Di sini konteksnya tentang Alpha Edison. Di sini yang dibahas pantang menyerahnya dia, yaitu dia ini ya teman-teman ya, beliau menciptakan ratusan bahkan ribuan calon bola lampu. Bola lampu tersebut tidak dapat bersinar atau hidup secara lama, akan tetapi karena dengan semangatnya berhasil menciptakan bola lampu yang bersinar lebih lama dibanding semua calon bola lampunya. Beliau menciptakan lebih dari 6.000 jenis calon bola lampu. Berarti dari 6.000 lebih yang bisa dikatakan berhasil hanya satu. Ini berarti dia pantang menyerah, tidak menyerah dengan keadaan. Dia masih mau terus mencoba. Walaupun hasilnya belum tahu bagus atau enggak. Berarti apa ini teman-teman? Ini masuk aspek etos kerja teman-teman, yaitu yang mana etos kerja, apakah kerja keras, apakah sederhana, apakah mandiri. Kerja keras teman-teman, kerja keras, betul, pantang menyerah ya. Oke, sekarang nomor 6 silakan. Nomor 6 yuk. Sederhana bukan berarti hidup miskin atau kikir. Namun hidup sederhana adalah hidup yang disesuaikan dengan kebutuhan dan tidak berlebihan dalam menggunakan harta. Hidup sederhana itu tidak menjadikan keinginan menjadi kebutuhan. Ya betul. Keinginan menjadi kebutuhan. Betul, kebutuhan ya harus sesuai dengan kebutuhan. Bukan keinginan dijadikan kebutuhan, itu salah. Keinginan itu contohnya apa? Kita pengen mobil karena tetangga beli mobil, itu keinginan. Terus kita menjadikan kebutuhan atau harus beli karena gengsi, itu salah ya. Setiap orang pasti tidak akan pernah lepas dari keinginan-keinginan dalam hidup sederhana. Seseorang mau jangan sampai setiap keinginan. Nah ini manfaat yang bisa kita peroleh dengan hidup sederhana di lingkungan masyarakat. Berarti kalian konteksnya lingkungan masyarakat. Dari hidup sederhana A, memiliki dana untuk berlibur bersama keluarga, itu lingkungan keluarga ya, bukan masyarakat. B, jaminan dana pendidikan untuk anak bisa tercapai, itu juga lingkungan keluarga teman-teman. Nomor 6 ada yang jawab D, ada yang jawab E. C, menjadi teladan yang baik untuk keluarga, itu keluarga. D, memiliki dana cadangan untuk membangun masa depan karir Anda, itu malah pribadi teman-teman. Yang E ya, menjauhkan diri dari tindakan kejahatan pencurian. Betul sekali teman-teman. Dengan hidup sederhana, apa yang orang irikan dengan kita kan nggak ada, gitu ya teman-teman ya. E, B, tadi yang jawab D belum, kurang tepat ya, berarti harus banyak latihan lagi. Oke ya. Sekarang nomor 7, silahkan. Di bawah ini yang tidak termasuk ke dalam dimensi integritas sikap teman-teman. Kita ingat integritas tadi yang sikap apa? Kalau inti julid, jujur, disiplin, tanggung jawab. Kalau sikap berarti apa? ABP, adil, berani, dan peduli. Yang mana teman-teman? Dua ini yang tidak termasuk. Mantap dan tidak goyah, menentukan pilihan antara berbuat dengan sikap berani dan tidak merasa takut. Ini berani, mungkin B, motivasi yang tinggi. Berarti yang mana? Nomor 7 yuk teman-teman semua ya. Yo, nomor 7 apa teman-teman? Yang E, jelas sekali ya, tidak suka menunda-nunda pekerjaan yang dapat dilakukan dengan cepat. Itu termasuk kerja keras teman-teman. Dilihat lagi, masuk B, motivasi yang tinggi untuk meniadakan ketakutan kan berani. Menjadikan tidak takut kan berani itu teman-teman ya. Paham? Bisa dipahami? Bisa dipahami? Kalau C, tidak takut menghadapi rasa takut, itu tidak gentar merasa menghadapi rasa takut juga berani. Kalau D, tegar menghadapi segala cobaan dengan berusaha untuk mengatasinya, ini juga berani. Kalau E, tidak suka menunda-nunda, itu termasuk kerja keras. Kerja keras itu masuk ke aspek etos kerja. Nah, itu kalian wajib pegang teman-teman ya. Secara garis besar tadi, kalian biar lebih mudah ada 3 aspek, yaitu aspek inti, kemudian ada aspek sikap, kemudian ada aspek etos kerja. Kemudian dibagi lagi julid, jujur, kemudian disiplin dan tanggung jawab, itu aspek inti. Aspek sikapnya yaitu ABP, adil, berani, dan peduli. Aspek
etos kerjanya kerja keras, sederhana dan mandiri. Oke. Sekarang